saya mute biar ada interaksi juga ya dengan Oke. Cara jualan supaya closing, teman-teman. Pertama adalah supaya gampang closing. Nah, itu aja. Closing udah pastilah. Cuman gampang apa susah? Milikilah mindset yang benar tentang jualan. Karena yang paling utama adalah mindset. Ya, ini yang paling fundamental. Kalau mindsetnya nggak dibenerin, maka penjualan teman-teman nggak akan kenceng. Ya, contoh mindset yang salah. Ini mindset yang salah ya. Mindset yang salah dulu. Ya, kalau saya nyebutnya bahasa Inggrisnya ya, limiting belief system. Atau gampangnya adalah mental block. Oke. Oke ya. Satu, misal di contoh aja. Mbak Fatimah, mindset orang, kenapa sih orang takut jualan? Gara-gara apa? Mindsetnya apa? Alasannya karena nggak punya ilmu, nggak punya biaya. Oke, nggak punya boleh, waktu. nggak apa-apa. Nggak punya ilmu, nggak punya biaya, oke, nggak apa-apa. Saya tulis aja dulu ya, nggak punya ilmu, oke, nggak punya biaya. Ini mindset. Ini kalau ini lebih ke ini ya, teknis ini nggak punya biaya. Apa nih? Contoh nih ya. Gengsi. Nah, contoh apa? Kalau jualan itu bikin malu. Malu saya kalau jualan. Ada nggak yang kayak gini? Malu jualan. Ada. Okay. Jualannya malu, duitnya mau. Gaptek. Saya mah gaptek. Ini yang harus diperbaiki. Nanti minder. Oke. Saya minder. Minder tuh berarti apa ya? Nggak percaya diri ya? Betul. Pikiran apa kayak saya nggak bisa jualan, nggak bakat jualan. Nggak bakat. Saya nggak bakat jualan. Nah, apalagi? Wih, banyak banget. Ada nggak ini? Kalau jualan, ya, jualan, saya takut ditolak. Ada nggak yang kayak gini? Banyak. Banyak banget. Jadi teman-teman, ini mindset yang membuat teman-teman belum apa-apa mau jualan itu udah ngeper duluan gitu. Apalagi kalau ketemu konsumennya yang rewel, udah males. Baru jualan 2-3 kali udah berhenti. Betul nggak kayak gitu? Overthinking. Karena ditolak itu menyakitkan, coach. Tapi sakit diputar. Nah, itu dia. Banyakin penolakan. Ini teman-teman virus. Ini lebih jahat dibanding corona nih ya. Fear of rejection, takut terhadap penolakan. Padahal yang namanya ditolak itu paket, teman-teman. Betul nggak? Betul. Semakin gimana banyak caranya penolakan supaya semakin kuat. Iya, nah makanya ubah mindsetnya. Nah ini ya, buatlah mindset yang memberdayakan. Nah ini teman-teman nih, ya memberdayakan. Supaya apa nih teman-teman? Nanti ke depannya begitu saya latih, ikut kelas saya lagi, wah ini udah ibaratnya udah siap jualan gitu kan. Contoh, jualan itu halal, riba itu haram. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya kan? Jadi kalau teman-teman punya mindset ini, apa yang teman-teman khawatirkan? Orang jualan itu halal kok. Ya. Bahkan dianjurkan. Iya. Rasulullah. Jualan itu diperintahkan. Iya. Bagi yang muslim ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Contoh di surat Al-Baqarah 275 kan? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka tadi teman-teman, bahkan gitu, mau nggak kamu perniagaan yang tidak ada ruginya, bertransaksilah dengan Allah. Kan gitu teman-teman. Berniaga teman-teman, apalagi ya, jualan itu profesi yang mulia. Wah, ya kan? Jualan itu mulia, jualan itu mulia. Jualan itu adalah mengikuti contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasul kita. Bisa nggak seperti itu mindsetnya? Bisa. Ya. Jualan itu apalagi? Oke ya. Jualan itu menolong orang lain
tetapi kita dibayar. Asik kan nih teman-teman? Ya, artinya apa nih mindsetnya? Iya, semakin saya banyak jualan, semakin banyak menolong orang. Relasi. Itu dia. Nih, teman-teman, benerin ini dulu. Jangan ngomongin dulu Facebook Ads, Google Ads, WA marketing. Jangan itu dulu, teman-teman. Benerin dulu ininya. Jualan itu halal. Maka teman-teman jangan takut berikan penghargaan bagi mereka yang melakukan penjualan. Asal menjualnya dengan etika yang baik ya. Tetapi kalau mereka berjualannya dengan cara-cara yang baik, ya bolehlah teman-teman seperti apa perlakuannya. Tetapi bagi mereka yang menawarkan produk, mereka bersusah payah, walaupun mungkin produknya juga biasa gitu kan, teman-teman hargai, karena mereka sedang beribadah, mereka sedang melakukan hal yang mulia, mereka sedang menolong orang lain, yang barangkali mungkin kita belum cocok yang ditolong sama orang tersebut. Kan bisa seperti itu, teman-teman. Betul. Oke, ya. Sampai sini ada gambaran, teman-teman? Siap membenahi mindset-nya? Siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke. Terus gimana, Coach? Cara jualan yang paling enak, Coach? Nah, sekali lagi. Jualah, balik lagi tadi. Jualah produk yang tepat. Nah ini yang tambahin lagi nih. Plus didukung dengan channel pemasaran yang tepat, ya. Jadi jualah produk yang tepat, channel pemasarannya juga tepat, teman-teman. Contoh, misalkan gini, saya ke siapa? Ke Mbak Fatimah. Mbak Fatimah misalkan bidikannya emak-emak usia 50 tahun, misalkan begitu ya. Mau jualan kerudung atau jualan apa mukena gitu. Pertanyaan saya sederhana. Produknya bagus, anggaplah mukenanya bagus gitu kan, punya ciri khas dari Banjarmasin. Pertanyaan saya sederhana. Ya. Kira-kira teman-teman, kalau ternyata jualannya itu teman-teman jualannya lebih banyak ngumpul di mana? Emak-emak yang seperti ini. Di Instagram apa di Facebook? Ayo. Di majelis. Enggak, emak-emak yang lewat online nih. Emak-emak yang usia 45 tahun Facebook. ke atas. Facebook, teman-teman. Jadi jangan repot-repot, misalkan produk Anda itu adalah yang sesuai marketnya adalah di Facebook nih. Ya teman-teman harus di situ gitu. Ngumpulnya, ngumpulin orangnya, nyari orangnya, daripada gedor-gedor pintu di Instagram atau di mana yang tidak cocok. Contoh lagi, nih, Mas, saya ke Mas Arya nih dari Tangerang. Mas Arya nih. Mas Arya mana nih? Ini milenial juga ini. Seumuran Fatimah kayaknya ini ya. Mas Arya, oke. Mas Arya, apa nih aktivitasnya, Mas? Karyawan swasta, Coach. Saatnya, Coach. Oh, karyawan ya. Oke. Ini, Mas. Ya, sudah mulai bisnis online? Alhamdulillah sekarang lagi terjun di dunia affiliate, Coach. Wih, atuh cocok kayak gitu mah. Nanti udah ikut kontes apa aja nih? Masih pemula sih, Coach. Masih belajar-belajar dulu. Guys, nanti tak ajarin ya. Oke, gini Mas. Oke, siap-siap. Oke, saya mau tanya nih ya. Kira-kira kalau Mas Arya menjual produk-produk kebutuhan, misal kecap, misal apa ya kebutuhan tuh sembako, atau misal kalau sekarang kebutuhan tuh kayak makanan kesehatan juga udah kebutuhan. Cocoknya jualannya lewat apa, Mas? Kalau menurut saya Facebook masih cocok sih, Mas. Cocok, oke. Cocok. Yakin? Facebook di mana? Jualan produk kebutuhan loh, jualan. Emang jualan rumah misalkan. Sandang, pangan, papan. Di Facebook bisa? Bisa kalau target marketnya tepat. Nah, serius. Misal, tiba-tiba bikin status di Facebooknya. Dijual rumah di klaster mana gitu. Ayo. Banyak nggak orang yang ngumpul, lihat status langsung beli rumah gitu di Facebook? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi gini Mas, untuk ini catat nih teman-teman, untuk produk yang kebutuhan itu cocoknya jualnya di marketplace. Jangan gara-gara lagi rame kursus marketplace, tiba-tiba teman-teman jualan e-course dijual di marketplace, jangan cocok, bro.
Iya kan? Iya, Paham ya? Iya benar Mas. Ini teman-teman cari idenya. Berjualanlah dengan channelnya yang tepat teman-teman. Ya, nanti turunannya bikin copywriting. Itu ilmu lagi tuh. Bikin shop selling, bikin covered selling. Itu ilmu jualan. Itu nggak, kalau dibahas ini bisa 2-3 kali pertemuan ya. Paling enggak teman-teman gunakanlah bahasa jualan yang tepat sesuai dengan market kita. Contoh, kalau saya jualan lewat apa? Lebih enak saya jualan lewat landing page. Nah, tahu landing page ya Mas ya? Ya, tahu, Coach. Affiliate pasti tahu di mana punya halaman penjualan. Ketika punya halaman penjualan, disebarkan link penjualannya, orang ngeklik, orangnya langsung bertransaksi. Betul, Mas? Betul, Coach. Ya, jadi gini, Mas. Kalau untuk produk kebutuhan, jualah produk itu di marketplace kan tempat ngumpul orang. Yang di situ orang tuh udah bener-bener nyari gitu loh, teman-teman. Nyari misalkan popok atau nyari apa. Kan itu nyari, searching. Bisa nggak nyarinya di Google ini, pakai SEO, Search Engine Optimization. Ngetik supaya orang ngetik kata kunci tertentu muncul di halaman pertama. Bisa nggak dengan cara-cara seperti itu? Itu teman-teman, sesuatu hal yang diketik, dicari, itu bisa pakai Google SEO ya. Bisa pakai di marketplace. Yang nyari-nyari, bisa nyari juga di YouTube. YouTube itu kan orang searching kan? Nah, sekarang juga bisa dioptimasi seperti itu ya. Asik lah pokoknya belajarnya ya Mas. Yes, gitu nih teman-teman. Dahsyat nih, nggak kerasa nih ya.